Bayangkan teman-teman, seandainya di Indonesia tidak hanya ada satu sosok Megawati Soekarno Putri, tapi ada 5 sekaligus. Kemudian juga tidak hanya ada satu Puan Maharani, tapi ada 5 sekaligus. Coba kalian bayangkan, bakalan seperti apa Indonesia? Halo, jumpa lagi dengan saya Robby Fahmi di channel Analisa Politik. Kali ini kita akan membahas soal tokoh yang baru-baru ini sempat menjadi viral. Bahkan memang sering viral karena perkataannya. Tokoh ini cukup akrab lah di telinga kita. Bahkan tidak asing karena dia pernah menjadi presiden juga. Dan anaknya juga jadi ketua DPR RI. Siapa dia? Yang pertama yaitu Megawati Soekarno Putri dan putrinya Mbak Puan Maharani. Sepertinya kalau melihat dua tokoh ini, kita tidak bakalan menemukan di tokoh yang lainnya atau perempuan yang lainnya. Karena kenapa? Saya melihatnya dua tokoh ini teliti dan jeli. Tidak perlu tertawa ataupun sinis ya. Silahkan tertawanya di belakang saja. Tapi ini serius, pembahasan serius. Kenapa kok teliti? Kita yang pertama ke Mbak Puan dulu. Mbak Puan dulu sempat viral ya, ketika dia mencoba merasakan menjadi seperti rakyat kecil, menjadi petani dengan cara menanam padi maju, dengan berjalan maju. Nah, ini umumnya menanam padi itu ya dengan berjalan mundur, tapi Mbak Puan ini sepertinya dia berpandangan ke depan, visioner, tidak mau berjalan mundur, berjalan ke belakang, pengennya harus selalu maju ke depan. Jadi jeli. Jadi dia juga pengennya filosofi menanam padi itu dirubah, tidak lagi berjalan mundur, tapi jalannya harus ke depan agar lebih visioner. Mungkin Mbak Puan itu pengennya seperti itu. Terus yang kedua, ibunya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kemarin kan sempat viral lah ya. Yang disampaikan soal manajemen keluarga, bagaimana seorang ibu-ibu mendidik anaknya. Itu disampaikan ketika acara soal stunting kalau tidak salah. Semesta bakalan saya lupa acaranya. Yang penting acaranya stunting. Lah, Ibu Mega ini mengatakan bahwa kenapa kok ibu-ibu sering pergi ke pengajian? Ya mungkin pesan yang ingin disampaikan soal bagaimana ibu-ibu harus bisa mendidik anaknya. Tapi kok yang saya bingung itu kok larinya sampai ke pengajian. Ini yang saya tidak nutut, nalar berpikirnya itu saya tidak nutut. Kenapa kok kemudian tidak memberikan contoh yang lainnya yang lebih mudah dicerna oleh akal pikiran yang ya secara kapasitas mungkin di bawah rata-rata rakyat jelata lah. Mungkin yang disampaikan Ibu Mega ini ya terlalu tinggi bahasanya ya, sehingga sulit dimengerti soal korelasi ibu-ibu pengajian dan dan mendidik anaknya. Dan soal stunting ini hubungannya gimana? Saya juga tidak begitu paham. Bahkan dilaporkan oleh pegiat Komnas HAM kalau tidak salah di Jogja lah. Ini ngapain dilaporkan ya? Orang sudah tahu itu bahasanya terlalu tinggi untuk dimengerti orang-orang yang seperti kita, apalagi pegiat Komnas HAM.
pegiat Komnas HAM. Jadi tidak perlu dilaporkan kalau memang mereka tidak paham dan tidak mengerti. Ya biarkan saja sudah. Dan masih banyak lagi yang kejelian-kejelian yang mungkin sulit dimengerti oleh akal kalangan seperti kita, terutama ketika Ibu Megawati jadi presiden dulu ya. Dia pernah membuat kebijakan yang jeli dan teliti ya untuk masa depan Indonesia, yaitu menjual Indosat BUMN ke Singapura kalau tidak salah. Bahkan yang lebih jeli lagi, ini menjual ladang gas kalau tidak salah dengan harga yang murah. Ya memang dalam sistem jual beli itu, kalau pengen laku keras, cobalah harganya itu lebih diturunkan daripada harga yang lainnya, maka bakalan laku keras. Mungkin Ibu Megawati ini juga orang yang paham soal marketing ya, sehingga ya dulu ketika menjadi presiden sukses menjual ladang gas itu dengan harga yang murah. Ya tidak tahu lagi ya. Terus kemudian apalagi perkataan-perkataan beliau yang jeli dan teliti, visioner ya, punya misi ke depan. Soal mengkritik tukang bakso, wah ini yang ya Ibu Mega kalau tidak salah mengatakan, saya tidak ingin punya menantu tukang bakso ya memang kalau dipikir-pikir ya ada benernya lah Ibu Mega ya. Kenapa kok beliau menginginkan cari menantu lain saja daripada mencari menantu jadi tukang bakso? Ya jelas lah. Kenapa tukang bakso pun ya tidak mau menjadi kalau harus berkeluarga dengan Ibu Mega ya tidak layak, tidak pantas. Karena kenapa ya, tukang bakso hanya kalangan bawah bos. Mereka tidak mampu kalau semisal menggantikan Mbak Puan jadi ketua DPR terus kemudian pandai mematikan mic, itu tukang bakso tidak berani. Ya mereka cuman beraninya jualan bakso itu. Mereka tidak, tukang bakso kalau kemudian disuruh duduk di depan mengkritik milenial tidak ada gunanya itu ya, tukang bakso tidak bakalan berani. Karena rata-rata saya yakin tukang bakso kalau yang jualan berjalan itu paling cuman ya mentok lulusan S1 lah, mentok lulusan S1 itu pun karena terpaksa atau mungkin termotivasi dari sesuatu sehingga pengen jualan bakso itu. Rata-rata mungkin yang punya baksonya, yang menjalankan ya bukan dia. Lah, tukang bakso itu tidak bakalan berani mengkritik semacam itu. Yang berani mengkritik dengan kejeliannya, dengan visionernya ya hanya Bu Mega. Bahkan Bu Mega mengatakan, oh saya ini doktor honoris causa loh katanya. Jadi percaya deh sama saya gitu. Saya tidak mungkin bohong. Jadi Bu Mega ini tidak mungkin bohong. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak bakalan bohong. Jadi kita ini ya harus percaya. Ya teman-teman tidak perlu tertawa ya, tidak perlu sinis dan lain sebagainya. Ya kalau emang tidak suka ya silahkan kritik di kolom komentar. Ya ini serius, ini pembahasan serius. Kita sedang membahas dua tokoh yang ya paling jeli, visioner lah daripada tokoh-tokoh perempuan yang lainnya. Terus kemudian lagi bagaimana ketika Ibu Megawati memberikan solusi, sedang kelangkaan minyak goreng waktu itu kan ya yang lainnya bingung. Terus kemudian Ibu Megawati memberikan solusi, kenapa kok harus bingung minyak goreng, kenapa kok tidak direbus saja? Lah ini solusi-solusi yang luar biasa sehingga muncul banyak di media sosial muncul
percobaan dari kalangan ibu-ibu, terus kemudian ya mereka yang ingin mencoba sesuatu yang baru tidak dengan cara digoreng tapi direbus. Misalkan ada yang berhasil menggoreng kerupuk dengan cara direbus sehingga jadinya bukan kerupuk tapi apa itu yang makanan yang cukup terkenal kerupuk direbus itu ya. Ada yang nasi goreng direbus, wah itu bisa jadi ya tidak jadi dimakan, dilemparkan ke ayam saja biar dimakan ayam. Ya solusi-solusi seperti ini yang kemudian ya tidak difikirkan orang banyak, ya hanya Bu Mega dan Mbak Puan kira-kira yang bisa memberikan solusi jitu, jeli, visioner dan ke depan gitu. Jadi pikirannya itu, gagasannya itu sudah melampaui zamannya kalau katanya Ahmad Dhani dulu ketika komentari Gus Dur ya. Jadi gagasan Ibu Mega itu sebetulnya tidak layak diterapkan tahun ini, tapi mungkin 2100 mungkin ya, itu mungkin sudah mungkin pikirannya itu sudah ke situ, itu 2100 atau 2000 atau sudah zaman 4000 sekian gitu, karena sudah melampaui zamannya ya. Ya begitulah teman-teman, kita pembahasan kali ini soal dua tokoh publik yang jeli, visioner, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah punya gelar honoris causa berjejer ya, berderet-deret di namanya. Terus kemudian pernah jadi presiden, pernah jadi DPR, dan apalagi Mbak Puan pernah jadi menteri. Terus kemudian sekarang jadi DPR, ini yang patut kita tiru jejaknya ya. Dan kemudian kita benarkan, kita amini segala perkataannya, karena Ibu Mega ini tidak pernah berbohong, tapi visioner dan teliti. Ini yang perlu kita acungi jempol untuk dua tokoh publik ini. Atas bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.